Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang yaitu pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber maupun para netizen yang sering menanyakan kenapa semuanya yang warga miskin yang ada di Indonesia ini kok tidak mendapatkan bantuan PKH. Padahal di daerah saya itu masih ada warga miskin, masih ada keluarga miskin, bahkan saudara saya sendiri atau bahkan orang tua saya sendiri itu kalau dikategorikan orang yang menengah ke bawah itu masuk. Tetapi kenapa kok hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan PKH? Nah, di sini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya penerima bantuan PKH memang tidak menyeluruh di seluruh Indonesia. Nah, sesuai Badan Peneliti Statistik atau BPS itu menyatakan bahwasanya warga miskin di Indonesia atau warga yang menengah ke bawah di Indonesia itu ada sekitar 26 juta sekian. Nah, di sini pada tahun 2019 Bapak Jokowi, Bapak Presiden itu menargetkan bahwasanya yang dapat PKH itu sebesar 18 juta penerima bantuan PKH. Nah, berhubung di tahun 2019 itu ada yang namanya bencana COVID-19, maka anggaran tersebut itu sebagian dialokasikan untuk bencana COVID-19. Misalkan untuk perawatan jenazah COVID-19, untuk biaya rumah sakit COVID-19, untuk pembangunan rumah sakit COVID-19 di seluruh Indonesia, untuk penanganan tenaga medis, obat-obatan dan lain-lain sebagainya. Akhirnya anggaran tersebut itu diambil dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk bantuan PKH, akhirnya dialokasikan untuk anggaran COVID-19. Nah, akhirnya Pak Jokowi itu yang asal mulanya menargetkan 18 juta KPM penerima bantuan PKH akhirnya dikurangi menjadi 10 juta para KPM PKH yang bisa mendapatkan bantuan ini. Nah, inilah penyebabnya mengapa di seluruh Indonesia warga miskin tidak menyeluruh mendapatkan bantuan PKH. Nah, karena itu tadi dikarenakan bantuan-bantuan tersebut itu dialokasikan untuk anggaran COVID-19. Nah, berdoa saja semoga di tahun-tahun kedepannya itu COVID-19 segera mereda sehingga ada anggaran untuk menaikkan lagi target penerima bantuan manfaat PKH. Nah, saya kira Anda semua bisa memahami dan bisa mengerti mengapa semua warga miskin di Indonesia ini belum merata mendapatkan bantuan PKH. Nah, maka dari itu Kementerian Sosial tidak menutup mata bagi para KPM yang benar-benar membutuhkan bantuan
bantuan sosial seperti PKH, BPNT itu yakni dengan cara untuk menghapus atau mencoret para KPM yang sudah sejahtera di kehidupan ekonominya. Kalau di sini dalam artian menggraduasi, artinya para pendamping PKH maupun pendamping TKSK itu disuruh untuk memverifikasi ulang data-data penerima bantuan sosial yang sudah layak atau sudah sejahtera dan tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial. Misalkan sudah punya tanah hektaran atau tokonya sudah maju atau sudah mempunyai mobil. Paling enggak kan bisa membeli bensin minimal 50.000 setiap hari atau 2 hari sekali, atau juga diangkat PNS atau ASN atau TNI Polri. Nah, di situ semua pendamping PKH disuruh jeli untuk meneliti apakah KPM tersebut itu sudah sejahtera atau tidak. Nah, kenapa demikian? Karena nanti kalau sudah digraduasi sejahtera atau graduasi mandiri, itu nanti akan digantikan kepada calon penerima PKH yang baru yang lebih layak menerima bantuan PKH tersebut. Karena di luar sana masih banyak sekali warga-warga miskin yang membutuhkan bantuan PKH ini. Karena berhubung dananya itu hanya cukup untuk 10 juta KPM PKH, maka dari itu pemerintah Kementerian Sosial itu hanya menemukan cara yakni dengan menggraduasi warga-warga KPM yang sudah sejahtera atau sudah tidak mempunyai komponen lagi untuk dicoret dan digantikan kepada calon penerima manfaat PKH yang baru. Artinya warga miskin yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun itu akhirnya bisa dimasukkan ke bantuan PKH yang terbaru tadi, yakni menggantikan yang sudah sejahtera tadi atau sudah tidak mempunyai komponen lagi, misalkan sudah tidak punya anak sekolah, tidak ada lansianya, atau tidak ada ibu hamilnya, atau tidak ada balitanya, atau tidak ada disabilitas beratnya. Jadi saya mohon kepada Anda semua untuk mengerti bahwasanya negara ini sebenarnya ingin sekali menuntaskan kemiskinan yang ada di negaranya ini. Tapi anggaran yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak mencukupi sehingga hanya pada 10 juta KPM PKH saja yang bisa dialokasikan dana PKH. Karena dana yang sebagian itu dialokasikan untuk anggaran COVID-19, yakni yang asalnya Pak Jokowi itu menargetkan sebesar 18 juta KPM penerima manfaat PKH, akhirnya diturunkan lagi menjadi 10 juta warga atau keluarga penerima manfaat PKH. Jadi anggaran tersebut dikurangi, dipindahkan untuk anggaran COVID-19. Ya, berdoa saja semoga COVID-19 di negara ini benar-benar sudah hilang, benar-benar sudah tidak ada lagi, sudah sembuh total sehingga pemerintah bisa meningkatkan lagi anggaran-anggaran untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di negara Indonesia ini. Jadi bisa dipahami ya, kenapa alasannya kok yang ada di data DTKS semuanya itu tidak mendapatkan bantuan PKH. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan secara detail kenapa akhirnya
warga Indonesia yang miskin-miskin itu tidak semuanya mendapatkan bantuan PKH. Kalau dilihat di data DTKS, memang nama saya sudah tercantum di DTKS atau nama orang tua saya tercantum di DTKS. Tetapi hingga saat ini kok kami belum mendapatkan bantuan apapun seperti PKH, BPNT. Nah, kenapa? Apakah pemerintah itu tidak adil? Nah, kan ini tadi sudah saya terangkan di awal tadi ya, bahwasanya alasannya seperti itu. Apabila Anda menemukan kok masih ada saja warga yang sudah kaya, sudah mampu, masih saja menerima bantuan PKH atau bantuan BPNT, silakan laporkan saja ke pendampingnya. Wah Mbak, pendampingnya itu lo angkuh, kalau diajak bicara mesti selalu marah-marah, mesti selalu dengan emosi. Nah, kalau tidak bisa melaporkan ke pendampingnya, maka silakan laporkan ke dinas sosial yang ada di kabupaten Anda masing-masing. Nanti dinas sosial sendiri yang akan mengevaluasi lagi kenapa kok sampai ada keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT yang kaya kok masih menerima. Nanti akan diselesaikan oleh dinas sosial. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru kenal channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.